COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Yaitu COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Selanjutnya, COVID-19 di Indonesia. Awal tahun ini di dunia digegerkan dengan pandemi COVID-19. Hiruk pikuk dunia ketika senyap berfokus pada upaya menghindari makhluk nanak tak kasat mata yang disebut-sebut menjadi sumber masalah COVID-19. Nah, di Indonesia sendiri pada hari Minggu 12 Juli 2020 total ada 75.659 kasus, sembuh 35.628 orang, meninggal 3.606 orang. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, resmi menyatakan penularan bisa terjadi melalui udara sebagai penyebaran agen penular yang disebabkan oleh penyebaran aerosol yang melayang di udara dalam jarak waktu yang lama. Nah, dampak COVID sendiri yaitu yang pertama kesehatan, jelas karena COVID-19 ini dia menyerang sistem imun manusia ya, atau sistem imun tubuh. Terus selanjutnya ada perekonomian. Perekonomian juga terganggu, jual beli juga terganggu ya. Karena di Indonesia sendiri kita tidak boleh bertatap muka atau berinteraksi langsung. Itu masuk ke kondisi sosial budaya sehingga terjadinya atau adanya kebijakan work from home. Nah, makanya di negara kita Indonesia itu mengupayakan dan menghimbau semua warga Indonesia itu bekerja di dalam rumah ya, tidak melakukan pekerjaan di luar rumah, dan itu juga mengakibatkan kita itu physical distancing atau jaga jarak ya, penerapan gaya hidup bersih dan sehat juga ya. Nah, gejala COVID ini biasanya ataupun umumnya ya, demam tinggi 37,5 derajat Celcius ataupun lebih, sesak napas, batuk, flu, lemas, gatal-gatal, mata memerah. Sebenarnya ini gejalanya itu banyak dan tidak khas ya, tidak harus yang sesak napas itu COVID-19 tidak, tapi di bagian orang ada juga yang nggak demam dia terkena COVID-19 ya. Terus selanjutnya ada pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan rapid test. Rapid test ini biasanya dilakukan dengan mengambil sampel di ujung jari ya. Nah, rapid test ini cuma mengetahui bahwa di dalam tubuh kita itu ada virus. Nah, entah itu virus COVID-19 ataupun COVID influenza ataupun COVID lain ataupun virus lainnya ya. Maka dari itu harus dilakukan swab test ya atau PCR ya. Biasanya ini mengambil spesimen di dalam dahak ataupun di dalam hidung. Nah, itu biasanya diperiksa dan itu biasanya bisa kita simpulkan bisa terdeteksi COVID-19. Sebelum COVID-19, kondisi yang sangat ideal bagi penyebaran dan perkembangan virus, jelas ya, karena virus ini dia adanya di udara ya, otomatis sistem pernapasan juga kalau kita enggak pakai masker otomatis kita langsung kehirup langsung ya. Normalnya orang tidak akan ambil pusing ketika harus berpergian atau berinteraksi dengan orang lain. Jelas ya, kita kalau mau pergi nggak harus pakai masker, entah itu cuci tangan, entah itu kita membawa hand sanitizer, kita langsung aja pergi ya. Terus selanjutnya tidak pernah melakukan budaya cuci tangan selepas mengalami fasilitas umum ya. Selama tangan kita terlihat bersih, kita tidak akan mencuci tangan ya. Terus rasa asing melakukan etika batuk dan bersih yang benar. Biasanya kita batuk-batuk aja tanpa harus menutupnya dengan tisu, lalu tisunya kita buang. Kadang kan tisu itu kadang kita pakai terus menerus ya. Nah, pada masa COVID-19 melakukan gaya hidup sehat dan gaya hidup bersih, jelas ya, kita itu melakukan hidup sehat. Apapun yang kita pegang, apapun yang kita mau lakukan itu kita harus safety ya, ataupun kita bersihkan dulu. Seperti memasak makanan sendiri, mencuci tangan dengan sabun, pakai masker, jaga jarak, minimal 1 meter. Lalu kerja dan sekolah itu dilakukannya di rumah atau belajar di rumah, atau kita sering sebut dengan lockdown.
Ini selanjutnya new normal COVID-19 itu menaikkan derajat kualitas kehidupan umat manusia secara berjamaah, menjaga keberlangsungan kondisi normal secara istiqomah, konsistensi ya itu secara terus-menerus ya. Maka dari itu semua lembaga pendidikan sosial, keagamaan, infrastruktur ekonomi, kesehatan utamanya pemerintah harus menyiapkan dengan baik dalam menyambut kondisi pasca COVID-19 ini agar terjaga harmoni kehidupan yang sehat dan produktif. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, manfaat PHBS tersendiri yaitu setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarga pun giat bekerja ya. Nah, lokasi PHBS juga ini tuh ada 4. Yang pertama rumah tangga, sekolah, tempat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Yang pertama PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Yang pertama ada persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi eksklusif selama 6 bulan, menimbang bayi dan balita. Jelas ya, menimbang bayi dan balita itu buat apa? Itu kita mengetahui apakah tumbuh kembang si anak itu naik atau turun ya. Menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dengan memakai sabun ya, airnya itu air mengalir ya, menggunakan jamban sehat. Jadi setiap rumah itu idealnya itu memiliki jambannya sendiri ya. Terus memberantas jentik di rumah seperti kita mengubur kaleng-kaleng bekas, terus jangan ada gantungan baju, maksudnya baju-baju yang menggantung ya. Nah itu, terus selanjutnya makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Biasanya kalau kita di rumah itu kayak nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah itu sebenarnya masuk ke aktivitas fisik ya. Jadi secara tidak langsung kita juga melakukan olahraga rutin ya. Terus selanjutnya tidak merokok di dalam rumah. Nah ini PHBS di sekolah. Biasanya PHBS di sekolah itu kita kenal dengan yang namanya UKS atau usaha kesehatan sekolah. Nah, usaha kesehatan sekolah itu bukan untuk tempat yang orang sakit, tapi untuk membina dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 79 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya sehingga diharapkan dapat menjadi daya manusia yang berkualitas. Tujuan UKS sendiri yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Itu secara mandiri mampu mencegah penyakit ya, meningkatkan kesehatannya, berperan aktif dan memberikan lingkungan sehat. Jadi si anak juga tahu nih cara mencegah penyakit itu seperti apa. Contohnya misalkan kita cuci tangan dahulu sebelum kita makan ya, itu salah satunya. Ini PHBS di tempat kerja, upaya untuk memberdayakan para pekerja, pemilik dan pengelola usaha atau kantor agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja sehat ya. Yang pertama itu tidak merokok di tempat kerja, terus membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja, melakukan olahraga secara teratur, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah BAB dan BAK, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja. Selanjutnya menggunakan air bersih, menggunakan jamban saat BAB dan BAK, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan alat pelindung diri APD sesuai jenis pekerjaannya. Misalkan kalau biasanya pekerja yang berhubungan dengan
debu ataupun potong kain, itu biasanya harus memakai masker agar debunya enggak terhirup oleh kita ya. Setiap pekerja meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit, produktivitas pekerja meningkat yang berdampak pada peningkatan penghasilan kerja dan ekonomi keluarga. Lalu pengeluaran biaya rumah tangga yang hanya ditujukan untuk peningkatan taraf hidup bukan untuk biaya pengobatan. Nah, ini selanjutnya perilaku hidup bersih dan sehat di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit ya. Adanya kebijakan pembangunan kesehatan ditekankan pada upaya promotif dan preventif agar orang yang sehat menjadi lebih sehat dan produktif. Promotif misalkan adanya penyuluhan, preventif itu pencegahannya ya. Pola hidup sehat merupakan perwujudan paradigma sehat yang berkaitan dengan perilaku perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang berorientasi sehat dengan meningkatkan, memelihara, dan melindungi kualitas kesehatan baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial ya. Nih, selanjutnya perilaku hidup sehat meliputi perilaku proaktif seperti memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan cara olahraga, teratur, dan hidup sehat. Selanjutnya, menghilangkan kebudayaan yang beresiko menimbulkan penyakit, usaha untuk melindungi diri dari ancaman yang menimbulkan penyakit, berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Beberapa kegiatan yang efektivitas PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di pelayanan kesehatan itu seperti cuci tangan pakai sabun, hand rub atau hand wash ya, penggunaan air bersih, penjamin sehat, membuang sampah pada tempatnya, larangan merokok, tidak ada sembarangan pada atas nyamuk. Jelas ya. Kesimpulannya, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir ya, jadi itu apalagi dengan masa new normal ini kita harus membiasakan cuci tangan dengan sabun di air mengalir, lalu memakai masker dan juga jaga jarak, dan makan makanan yang sehat, minum minimal 8 gelas per hari, makan sayuran dan buah serta vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, serta berperilaku bersih dan sehat. Lalu beretika batuk dan bersih dengan benar, yaitu dengan cara menutup mulut kita dengan menggunakan tisu ya, lalu tisunya itu kita buang. Selanjutnya, nah ini salam sehat dari saya Bu Wilda. Terima kasih, sampai kita bertemu lagi di